Pernah sewaktu-waktu saya mengantar customer yang sangat sedang kebingungan. Karena pacarnya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Di sepanjang jalan, customer saya terlihat sedih dan bingung. Dan saya merasakan betapa beratnya situasi yang ia hadapi. Saya berusaha mendengarkan dengan memberikan dukungan sebisa mungkin walau dengan kata-kata penghibur. Halo? Iya kak, dia tuh nggak ada kabar sama sekali. Di telepon nggak diangkat-angkat. Bahkan dikirimin pesan aja cuma diri doang. Gue kan jadi kepikiran. Tolongin gue ya. Lu kan jagonya stalking. Udah deh, lu emang sahabat gue yang paling the best deh. Ya udah deh Lin, ini ojol gue udah dateng nih. Makasih ya, bye. Mbak Indah, saya Bimo. Siap berangkat? Ya, makasih ya bang. Bang, tadi saya sudah kirimkan alamatnya, Udah, Mbak. tapi saya belum pernah ke sana. Abang mau kan anterin saya? Oke, siap, Mbak. Yuk. Aduh, Ridwan kemana sih? Di telepon nggak diangkat-angkat, di chat pun nggak dibales. Kita udah sampai, Mbak. Makasih ya bang. Oke, sama-sama. Bang, lu bisa nggak nemenin gua? Temenin. Iya, soalnya gua lagi butuh orang saat ini, biar gua nggak panik. Oke, saya temenin, Mbak. Assalamualaikum. Tante. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Linda, ayo masuk. Enggak Tante, di sini aja. Saya cuman mau tahu kabar tentang Ridwan. Ridwan ya. Ridwan itu sekarang lagi ngejaga jarak sama semua orang. Sama tante sendiri aja jarang ngomong. Jadi kalau Linda tanya tentang Ridwan, tante sendiri juga nggak tahu. Saya khawatir sekali Tante. Di telepon pun Ridwan tuh nggak pernah ngangkat. Bahkan saya chat pun nggak pernah dibales. Linda, kadang-kadang kita itu harus menghormati keputusan orang untuk menjaga jarak sementara waktu. Mungkin ini saatnya kamu untuk memikirkan langkah terbaik untuk diri kamu sendiri. Oh, gitu ya Tante. Ya udah, makasih ya Tante untuk waktunya. Saya pamit. Iya Linda, semoga kamu menemukan jawaban yang terbaik untuk diri kamu ya. Hati-hati ya. Mari Tante, makasih ya. Buat saya agak aneh aja sih. Kok keluarga dekatnya sikapnya begitu? Kayak ada sengaja yang ditutup-tutupin. Apalagi nyuruh customer saya untuk melupakan yang ia cintai. Ya nggak gampang lah. Saya bingung harus berpikir apa. Terakhir ketemu, kami tuh baik-baik aja. Terkadang situasi bisa berubah-ubah, Mbak. Mungkin ada hal yang Mbak Linda nggak tahu. Ya Allah, apa ini? Kok Ridwan tega ngelakuin ini? Dia bertunangan. Bang Bimo tahu alamat ini. Tahu, Mbak? Ya udah, aku mau ke sana sekarang. Ayo. Sabar ya, Mbak Linda. Jangan terbawa emosi. Gimana gua nggak emosi? Bisa-bisanya dia ngedoin gua. Kurang apa sih gua selama ini sama dia? Aku tahu ini sangat sulit, Mbak. Mbak, tapi harus tetap tenang. Gua kira tuh selama ini baik-baik aja. Tiba-tiba dia tuh menghilang. Dia ninggalin gua gitu aja. Ridwan, jagain ya. Jangan sampai disamber pria lain.
Siap, Bude. Makasih banyak ya, Bude, udah hadir ke pertunangan kita. Iya, Bude. Hati-hati di jalan. Ridwan, kamu ngapain di sini? Apa yang kamu lakuin? Ridwan, jelasin. Malinda, tenang mbak, Malinda. Kamu tega sama aku, Malinda, Ridwan. tenang mbak, Kenapa, Ridwan? tenang. Ada juga aku yang nanya sama kamu. Ngapain kamu kesini? Oh, ini yang jadi pacarnya Ridwan. Lu yang jadi selingkuhannya Ridwan dan jadi duri dalam hubungan kita. Duri kamu bilang. Aku tuh bukan selingkuhannya. Ridwan, jawab. Sadar diri lu. Lu tuh cuma mainannya Ridwan ya. Ridwan udah cerita semuanya tentang lu ke gue. Lu siapa nilai gue kayak begitu? Lu nggak tahu gue siapa? Lihat, gue tunangannya. Enggak. Ridwan, kamu tega banget sama aku, Ridwan. Kok kamu tega banget sih, Ridwan? Saya yang cowok, dengar cowok yang ngomong gitu, kok saya yang kesel ya? Iya, kalau beneran dia laki-laki, nggak akan mainin perasaan perempuan. Emang bener sih, mendingan customer saya putus dengan dia. Linda, aku harus jujur sama kamu. Sebenarnya aku nggak ada niat serius tentang apa-apa hubungan kita ini. Jadi aku ingin kamu pergi sekarang. Ayo kita masuk. Ridwan, Mbak. kamu tega hianatin aku, Ridwan. Ridwan. Aku tahu hari ini sangat berat banget buat Mbak. Tapi semisal Mbak Linda butuh teman, aku ada. Makasih ya, Bang. Saya nggak tahu kalau nggak ada bantuan Abang. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, Mbak. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. Dan Mbak Linda sudah melakukan yang terbaik. Hari ini tuh berat banget, Bang. Tapi aku tuh harus belajar sesuatu. Aku tuh harus bisa lupain orang yang udah nyakitin aku. Itu langkah yang bagus, Mbak. Oke, hari ini aku bisa antar kemana aja deh, Mbak Linda. Meskipun saya hanya seorang driver ojol, bukan nggak ngerti-ngerti banget soal kejiwaannya. Tapi mendengarkan orang lain yang ada masalah, bikin orang itu lebih senang. Jadi ojol nggak cuma antar penumpang aja. Kita balik lagi jadi manusia, ngebantu manusia, walau cuma dengerin aja. Saya selalu penasaran sama orang-orang yang suka banget sama cerita serem. Maksudnya tuh kenapa sih harus cerita serem? Padahal kan banyak banget cerita yang bisa bikin tawa dan terharu. Kenapa ya dia selalu tertarik sama cerita-cerita yang selalu bikin merinding? Buat saya pribadi sih cerita serem, ya saya mikir-mikir. Apa ada hal di luar sana yang benar-benar ganggu kita ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kibo, semangat amat kamu. Malam-malam begini masih narik aja. Iya Ustadz, ini saya lagi mau berrestoran. Poin saya kurang, makanya ini saya giat. Itu namanya baru anak muda yang hebat. Ngomong-ngomong main ke rumah. Iya Ustadz, insya Allah ya. Begini, malam ini ada pengajian di rumah Pak Haji Harun. Kamu ikut ya? Biasalah, kita ngobrol-ngobrol sambil ngeteh. Ya, kayak dulu-dulu. Wah, pasti banyak kuenya nih Pak Ustadz sama bersate ya. Tahu aja lu. Tapi Ani lagi nguber poin, Tat. Insya Allah deh ya. Oh begitu. Ya udah, lain kali aja. Yang terpenting, kamu jangan lupa ibadah. Jangan gara-gara nguber-nguber duit, lupa tuh sama yang di atas. Kalau itu sih pasti, Pak Ustadz. Nggak bakal lupa saya mah. Ya udah, sana lagi. Hati-hati ya.
dan jangan sampai ngebut. Siap Pak Ustadz. Makasih Ustadz ya. Ya. Motor pakai selai. Nah, kalau Pak Ustadz. Nah, tertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, hati-hati bang di jalannya. Sebelum rumah saya, ada rumah angker. Ah, Mbak, saya mah nggak percaya gitu-gituan. Apalagi sekarang udah modern, Mbak. Mana ada setan? Si abang ngomongnya. Udah banyak bang yang sering lewat ke sana, sering ngedenger suara-suaranya bang. Masa lu gak percaya bang? Mbak, saya tuh narik dari pagi, ketemu siang, malam, subuh, ketemu pagi lagi. Mana ada saya ketemu kayak gitu? Mbak, makanya jangan kebanyakan nonton YouTube. Mbak jadi suges sendiri kan? Gak ada, Mbak. Zaman sekarang namanya setan. Tukang kredit banyak. Bang, ngapain berhenti di sini? Ini loh rumah yang saya ceritain tadi. Tuh, lihat Mbak. Nggak ada apa-apaan, Mbak. Mbak lihat tuh. Mungkin rumahnya ini cuma lama doang nggak ditempatin, Mbak. Mana ada hantu? Dengar kan bang? Dengar gak? Iya Mbak, saya dengar Mbak. Jangan bang, cepetan bang. Saya takut bang. Iya Mbak, sabar. Mati lagi. Aduh, cepetan bang, saya takut bang. Mati lagi. Sabar Mbak, sabar ini juga lagi di Cepetan bang. Aduh, lama banget lagi. Cepetan bang. Saya takut. Cepetan bang, cepetan. Bang, terima kasih ya bang. Saya udah bayar pakai aplikasi ya bang. Bang, hati-hati jalan cuma ada satu doang bang. Udah bang, saya duluan ya bang. Mbak, seriusan Mbak, nggak dijalanin Mbak? Aduh. Pakai diceritain lagi. Oh, lihat mana nih gua. Gila, situ lagi. Mbaknya sih. Gara-gara tadi dapat customer dengan cerita serem lewatin rumah kosong. Jadi lihat penampakan. Awalnya sih tadi biasa aja. Tapi pas dia cerita, jadi kebayang-bayang. Katanya sih ada orang lewat situ. Terus dengar orang nangis. Aduh. Gua kata juga apa? Ini gara-gara rumah angker yang tadi. Aduh, pakai ngentilin gua lagi. Elah. Apaan itu ya? Ya Allah. Pakai kemari lagi. Aduh. Mau ngapain lagi sih? Ya Allah dah. Udah. Kan kamu pulang. Ku tabrak juga dah. Bocah kecilnya nggak diajarin apa ya? Orang tua ditabrak. Aduh. Tolong!
Kenapa lu, Bo? Muka lu pucat begitu? Barusan gua situ ketemu pocong.